mencari dan menjadi seorang feminis. Nah, buku ini memberi gambaran bagaimana sih penulis itu mempraktekkan paham feminisme dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah mendengar sinopsis yang tadi saya sampaikan, pasti menarik ya di pemahaman teman-teman bagaimana sinopsis itu bisa mengangkat tentang paham feminisme. Maka dari itu, kurang komplit nih kalau diskusi kita tidak bersama dengan penulis dan juga penangkap yang hadir bersama kita. Mungkin kita bisa langsung saja berbincang dengan penulis. Salah satu penulis yaitu Kak Ica. Mungkin sebagai perkenalan awal, Kak Ica adalah seorang penulis yang lahir di Banda Aceh dan merupakan lulusan Kamulade S1 Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau juga memiliki gelar Master of Arts in Political Science di University of Kansas, Arkansas, dengan menggunakan akses beasiswa Fulbright Tsunami Relief Initiative dari US Department of State. Baik, halo Kak Ica, selamat malam. Selamat malam Mbak Christine, selamat malam teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di acara Golek Ilmu bareng malam ini. Mohon maaf, malam minggunya dipinjam untuk diskusi buku ya. Siap Kak, bagaimana kabarnya Kak? Kabarnya baik-baik saja, cuma memang beberapa pekan terakhir ini Jakarta luar biasa panasnya. Iya ya. Sekarang aja suhunya sekitar 30 derajat Celcius dan sudah berminggu-minggu tidak hujan. Jadi luar biasa perjuangan hanya untuk bisa survive dari panas. Benar, saya lihat di Jogja juga lagi dalam suhu yang panas-panasnya. Baik Kak, senang sekali bisa berjumpa dengan Kakak untuk pertama kalinya dalam acara diskusi bedah buku. Nah, mungkin Kakak bisa sharing nih mengenai isi buku ini. Siapa yang menginisiasi atau alasan mengapa mau mengikuti ikut menulis, terus proses menulisnya bagaimana, bagaimana buku ini terbentuk, dan mungkin hal-hal lain yang bisa diceritakan. Iya, baik. Mungkin, Uh, Oke, sebelumnya saya minta maaf ya kalau dari 9 penulis hanya saya yang malam ini berkesempatan untuk ikut berdiskusi bersama teman-teman karena kebetulan teman-teman yang lain ada beberapa kesibukan. Jadi memang teman-teman kita ada yang sedang lagi kuliah S3, jadi kebetulan tidak berada di Indonesia. Ada teman-teman yang juga sangat aktif mengawal proses diundangkannya RUU Pembantu Rumah Tangga PRT yang sampai sekarang masih belum diundangkan. Jadi beberapa teman agak lumayan sibuk dengan kegiatan advokasi maupun dengan tanggung jawab belajar. Jadi iya, saya mau menyapa kebetulan ada mantan kolega saya nih Mbak Ning. Selamat malam Mbak Ning. Dan ada teman saya kayaknya Jajet masih belum masih Halo, sukses Cak. standby di sini. Ya, apa kabar? Aku tadi baru mau nyapa tapi lagi tak siap-siapin HP-ku kok nggak main kok. Lanjut I- dulu deh, lanjut dulu. Iya, terima kasih Mbak Ning sudah Oke. berkenan ikutan. Jet juga dan teman-teman yang lain salam kenal. Jadi sebenarnya proses ini diawali tuh di awal-awal ini ya COVID-19. Jadi kita semuanya sedang mengalami national lockdown itu ya yang pembatasan gerak, tidak boleh bekerja di kantor. Dan kemudian tapi pada saat yang bersamaan di eh, level nasional itu kan ini ya ada undang-undang baru yang berhasil diundang-undangkan yang sebenarnya kita nggak terlalu tahu prosesnya, yaitu undang-undang, saya sih bilangnya undang-undang cilaka ya, tapi maksudnya itu Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi beberapa teman kemudian menyebutkan kemarahannya mereka kepada proses bagaimana kemudian itu lolos sebagai undang-undang meskipun ada banyak sekali kelompok yang menentang. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita mungkin tidak terbiasa ya pada kondisi di mana kita sangat dibatasi mobilitas dan harus beraktivitas dari rumah, dan ternyata itu punya menimbulkan dampak yang berbeda pada setiap orang. Sehingga akhirnya kemudian saya pribadi ya waktu itu berpikir
mungkin menulis itu akan menjadi salah satu proses yang bisa mengurai ini ya, ketidaknyamanan yang kita rasakan gitu. Karena situasi saat itu yang notabene-nya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita manipulasi gitu kan. Mau nggak mau kan kita dipaksa ya untuk ada di rumah, untuk beraktivitas dari rumah, karena karena juga misalnya waktu itu pengetahuan kita belum cukup tentang seberapa berbahayanya virus ini, maupun pada saat yang bersamaan ada keterbatasan perkembangan kedokteran untuk merespon bagaimana menindaklanjuti pasien yang terjangkiti virus sebagainya. Jadi akhirnya kebetulan memang teman-teman yang ikut bergabung jadi penulis ini tuh kita udah saling kenal di Februari 2019. Karena kebetulan waktu itu kita jadi pemateri, kita membawakan makalah, mempresentasikan makalah di sebuah seminar tentang Women Contemporary Issues yang itu difasilitasi oleh sebuah pusat studi di UCLA. Jadi di situ proses kita berkenalan, dan kadang-kadang memang saya merasa Indonesia ini luar biasa luas ya, sehingga dari orang dari satu daerah dan dari daerah yang lain itu biasanya bertemunya itu justru bukan di Indonesia. Saling mengenal, bertemu itu justru biasanya di luar negeri, dan seperti itu pula seminar itu memberikan kesempatan kepada kami untuk saling bertemu, saling mengenal, mempresentasikan topik yang menjadi perhatian kami dalam rangka merespon tema seminar. Dan kemudian setelah seminar kita kembali ke aktivitas masing-masing, banyak di antara kita kembali ke Indonesia, mencoba maintain komunikasi lewat WhatsApp group. Jadi ketika punya ide untuk menulis ini juga akhirnya disampaikan di WhatsApp group. Nah, kebetulan memang juga tidak semua mereka yang menjadi presenter di seminar tersebut menyambut ajakan untuk menulis, sehingga akhirnya kita harus bikin WhatsApp group yang lain gitu ya, yang khusus untuk penulis. Dan prosesnya ini kita mulai sejak Juli 2020 sebenarnya. Dan prosesnya benar-benar kita kelola sendiri. Ketika para penulis siap dengan draftnya, kita kemudian mengundang 2 orang penulis lain untuk memberikan peer review. Jadi prosesnya ini kita campur ya, kita bikin agak ilmiah. Bayangkan dong, draft tulisan ini tuh ada yang memberikan peer review, dan peer review-nya itu 2 orang untuk satu naskah. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana sedari awal kita punya komitmen sebenarnya bahwa mereka yang dilibatkan dalam proses produksi itu adalah para perempuan. Jadi kita mencari desainer grafis perempuan, kita mencari layouter perempuan, dan tentu saja gitu ya, ketika akhirnya kita memutuskan bahwa harus ada yang memberikan kata pengantar, ya kita kemudian melihat apakah kita punya akses terhadap pegiat HAM perempuan yang sudah memiliki nama di level nasional. Dan waktu itu alhamdulillah Mbak Yunianti Huzaifah yang adalah notabene mantan komisioner Komnas Perempuan mengiyakan untuk memberikan kata pengantar. Dan kemudian waktu itu kita juga berhasil mengundang satu lagi penulis tamu, yaitu aktivis perempuan Papua, yaitu saudari Farah Olivia Rumere. Jadi salah satu kebanggaan kita sebenarnya, karena buat saya pribadi ya, kebanggaan saya adalah prosesnya di mana kita berkomitmen bahwa ini hanya akan melibatkan perempuan, dan ya ternyata memang kita bisa gitu loh bekerja sebagai kolektif ya, semuanya perempuan, dan ada proses-proses di mana sebenarnya kadang 1-2 penulis pingin berhenti ya. Jadi misalnya kadang ada yang sudah memasukkan draft, dan ketika proses di peer review malah kepingin withdraw naskah gitu ya. Maksudnya tidak lagi berkeinginan agar naskahnya itu ikut ke dalam produk akhir buku, tapi kemudian bagaimana kita juga kemudian memproses untuk saling menguatkan, untuk kemudian mencoba mengadres sebenarnya rasa-rasa ketidaknyamanan atau insecurity yang dialami oleh teman-teman penulis ini, sehingga misalnya berpikir untuk menarik naskah itu apa. Jadi itu yang sama-sama kita coba diskusikan, kita mencoba memberikan support system yang memungkinkan agar proses dari awal sampai akhir itu
kita tetap dengan tim yang sama gitu. Nah, sebenarnya buku ini tuh sudah terbit di Juli 2021. Tapi memang sedari awal itu kan diniatkan sebagai e-book ya, yang hanya bisa diakses oleh e-Perpusnas. Tapi sayangnya sampai saat ini tuh belum muncul di aplikasi e-Perpusnas. Dan dari diskusi terakhir yang saya tanyakan kebetulan kan penerbitnya Amongkarta ya, jadi Amongkarta juga yang mengurus untuk terbitnya buku ini di e-Perpusnas itu. Saya nanya terakhir gitu apa kendalanya, selalu e-Perpusnas menjawab karena pandemi COVID-19. Dan Amongkarta sendiri itu punya puluhan buku yang semuanya dalam daftar tunggu untuk bisa diakses lewat e-Perpusnas. Oleh karena itu baru kemudian di Maret 2023 gitu, saya pribadi kemudian berpikir bahwa ya udah kita ganti strategi karena ini kan cukup signifikan ya tertundanya buku ini untuk bisa diakses publik. Jadi saya bilang oke kita cetak dalam jumlah terbatas untuk melihat animo pasar. Makanya baru di Maret 2023 muncul sebagai buku. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwa ternyata Magdalene itu sudah mengulas buku ini dan ada 3 tulisan. Jadi dari 11 tulisan yang ada di dalam buku itu ada 3 tulisan yang diulas oleh Magdalene. Selanjutnya yang mungkin ingin saya sampaikan, ada beberapa tulisan saya terdahulu ya, yang sebenarnya tuh muncul di buku gitu. Jadi kayak misalnya yang feminisme 101 dan rekomendasi bacaan untuk belajar itu muncul saya pecah 2 ya, maksudnya ada yang saya tampilkan dalam bentuk buku, ada yang saya tampilkan di artikel itu. Kebetulan yang feminisme 101 itu dipublikasikan oleh Magdalene juga gitu. Atau misalnya ketika saya juga menganggap saya apa ya, suffocating itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya merasa suffocating ya dengan cara beragama orang Islam sejak beberapa tahun terakhir ini gitu. Karena saya menganggap mereka sangat keras ya. Dan kerasnya itu tidak hanya ketika berargumen gitu ya, kerasnya itu juga muncul dalam tindakan-tindakan kekerasan yang misalnya membubarkan ritual kebudayaan tertentu karena ketika dia lihat dari sudut pandang cara dia mengimplementasikan Islam itu dianggap bid'ah. Atau misalnya aksi menolak patung-patung yang akan diletakkan di tempat umum sebagai bagian dari instalasi publik, sekali lagi gitu, karena menurut pandangan cara dia beragama Islamnya itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi saya merasa itu kayak ini ya, terlalu suffocating ya. Kenapa tiba-tiba gitu ya agama yang saya anut ini menjadi sangat kasar, sangat keras gitu kan. Sehingga kemudian saya menuliskan tentang rekomendasi bacaan untuk beragama dengan santai. Tapi sisanya yang lain ya di tulisan terdahulu ini tidak ada yang muncul di buku karena memang sedari awal diniatkan bahwa biarkanlah apa yang muncul di buku itu menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh mereka yang membeli buku, sementara tulisan-tulisan terdahulu saya itu biarlah menjadi konsumsi mereka yang bisa mengakses platform-platform ini. Jadi kayak misalnya yang observasi terhadap budaya patriarki itu diterbitkan oleh websitenya Aliansi Laki-Laki Baru. Sementara tulisan yang paling atas itu yang gender-based violence itu diterbitkan oleh websitenya Yayasan Rumah Kita Bersama. Selebihnya memang diterbitkan oleh Magdalene. Jadi saya pribadi memang baru memiliki keberanian untuk lebih banyak menulis itu di Februari 2020. Karena saat itu saya baru
mulai memiliki kepercayaan diri bahwa sebaiknya hal-hal yang saya pikirkan, pengalaman-pengalaman hidup itu menjadi sesuatu yang bisa di-sharing sehingga orang lain yang membacanya mungkin bisa relate. Dan itu juga salah satu alasan misalnya kenapa tulisan yang kedua itu yang itu adalah tulisan pertama saya yang dipublish oleh Magdalene ya, Family Pride, No Graduation Picture But Yes to Wedding Pictures, itu diputuskan oleh Magdalene untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Magdalene. Jadi judulnya itu menjadi Foto Pernikahan yang Diminta Ibu, bukan Foto Wisuda. Saya sih sebenarnya nggak kepingin terlalu banyak bercerita tentang isi bukunya karena takut spoiler ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak suka ya dikasih spoiler. Tapi saya terbuka untuk seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses berdiskusi, terutama setelah ditanggapi. Tapi kalau bisa kita melompat ke slide paling akhir, sebenarnya sedari awal ketika kebetulan tuh yang saya hubungi untuk proses diskusi ini itu agar bisa difasilitasi oleh SP Kinasi adalah Mbak Sana Ulaili. Beliau itu mantan kolega saya. Jadi waktu itu saya bilang gitu, sebenarnya tujuan saya, karena kan resah ya, kan menulis ini kan diawali dari keresahan ya, keresahan kenapa feminis itu diserang secara bertubi-tubi gitu. Apalagi paling sering itu serangan yang diarahkan kepada kelompok feminis ini adalah bahwa kan feminisme itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Which is saya bukan ahlinya untuk membantah itu gitu, tapi saya pribadi dengan melihat proses bagaimana saya menjadi feminis, saya bisa menyebutkan bahwa itu nggak benar gitu. Jadi proses saya menjadi feminis itu sangat home ground ya, karena di usia 14 tahun saya mulai banyak bertanya ketika memperhatikan relasi antara ibu dan bapak. Dan kebetulan memang agak beda ya, karena perbedaannya bapak itu bekerja sampai harus punya 2 pekerjaan, karena kita keluarga besar ya, keluarga dengan 6 orang anak gitu. Sementara ibu saya tidak bekerja gitu. Ibu saya adalah stay at home mom gitu. Jadi buat saya menarik ketika saya menyadari mengobservasi relasi-relasi mereka gitu, dan itu memunculkan banyak pertanyaan yang suka tidak suka. Di awal saya kayak sempat punya, dalam tanda kutip ya, kebencian terhadap ayah saya karena saya bilang kok ini orang otoriter banget ya, karena karena menjadi tulang punggung keluarga, karena menjadi provider kan secara financial gitu. Tapi ketika saya mulai masuk usia SMA dan kemudian berlanjut sampai saya semester 5, karena kemudian saya kehilangan papa, saya melihat dinamika yang sangat berbeda. Saya melihat bagaimana papa itu sangat memanusiakan saya gitu. Jadi kayak misalnya saya diajakin diskusi, kamu mau kuliah di mana? Karena kebetulan waktu itu saya lulus UMPTN, namanya pada masa itu masih UMPTN, saya nggak tahu namanya sekarang apa ya. Tapi itu adalah seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya sebenarnya lulus di Universitas Pajajaran, tapi bidang studinya adalah sastra Jerman. Tapi di saat yang bersamaan saya juga lulus tes di Universitas Muhammadiyah Jogja untuk jurusan hubungan internasional gitu. Dan sementara saya memang sebenarnya lebih cenderung untuk ingin mendalami ilmu hubungan internasional dibandingkan dengan sastra Jerman. Jadi itu juga ada proses diskusinya dengan papa. Dan di situ saya merasa bahwa papa memanusiakan saya, menghargai pendapat saya, melihat saya sebagai orang yang setara ketika diajak berdiskusi, yang itu sebenarnya kayak membuat saya agak bingung gitu. Oh, ternyata ada perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh papa ketika papa memperlakukan mama yang seorang stay at home mom dengan saya yang nggak tahu ya, saya nggak tahu apa yang papa lihat di diri saya di usia saya mulai pubertas itu gitu. Tapi kita sering berkelahi. Karena saya ingat ketika kemudian saya migrasi ke Jogja untuk kuliah di UMY itu,
salah satu hal yang papa akui ke orang-orang yang membuat dia kangen dengan saya adalah perkelahian kita itu gitu. Jadi papa bilang, aduh di rumah udah nggak ada lagi nih teman berantemnya saya gitu. Jadi tapi itu lagi gitu. Sesering itu kita berkelahi, selalu kemudian kita punya resolusi yang ya saya bisa bilang win-win solution ya. Karena misalnya tidak selamanya juga apa yang menjadi keinginan saya diiyakan oleh papa. Kayak misalnya pernah satu ketika saya pengen ikut ekspedisi manjat gunung ya. Karena kebetulan memang waktu saya SMA, saya itu kan anggota pecinta alam di SMA saya. Saya pengen ikut ekspedisi naik gunung, dan memang salah saya sih, di awal saya bilang bahwa ada teman perempuan lain yang akan ikut ekspedisi. Saya dari awal tidak mau ngasih tahu bahwa sebenarnya hanya saya satu-satunya perempuan. Nah, entah gimana ceritanya, kebohongan saya itu terungkap tepat sebelum ekspedisi dimulai. Jadi besok kita berangkat buat ekspedisi, hari ini saya di ultimatum, kamu nggak boleh ikut, kamu harus tinggal di rumah, karena ternyata kamu satu-satunya perempuan di ekspedisi tersebut, oleh karenanya saya tidak bisa memberikan izin. Dan itu perang hebat, benar-benar perang hebat. Saya marah sekali, kita sampai nggak ngomong 2 minggu mungkin, saya aksi diam waktu itu ya. Tapi saya tetap ke sekolah, saya nggak mangkir dari sekolah. Jadi proses-proses saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya, kemudian papa merespon boleh atau tidaknya itu sangat dinamis di antara saya dan papa. Sehingga sekali lagi itu mulai membuat saya melihat ulang gitu, melihat ulang bahwa ternyata ada yang berbeda dalam proses relasi papa dengan mama, kemudian relasi papa dengan saya, dan kemudian di kemudian hari ketika saya sudah menjadi orang dewasa yang mulai mencari duit sendiri ya, karena mulai bekerja itu, dan dalam kondisi papa udah nggak ada, tapi itu paling sering dilontarkan oleh ibu saya, oleh kakak perempuan saya, oleh abang saya. Abang itu sebutan orang Aceh untuk kakak laki-laki ya. Yang akhirnya mereka bilang gini, bahwa saya yang sekarang ini adalah produk dari papa yang terlalu memanja saya gitu. Padahal kalau saya malah melihat sebaliknya gitu. Saya yang seperti ini adalah produk dari kepercayaan Bapak bahwa saya bisa terbang lebih tinggi, saya hanya perlu dibantu untuk bisa terbang lebih tinggi, tapi jika seandainya tidak orang tertentu itu tidak bisa membantu saya, maka pergi jauh aja gitu. Jangan juga mematahkan sayap saya gitu. Dan itu yang sangat saya hargai di kemudian hari, bahwa saya punya relasi yang berbeda dengan Papa. Justru ketika saya mulai memasuki pubertas, dan itu mungkin nanti akan saya tulis di tulisan selanjutnya yang akan dipublis ya. Tapi kalau kita bisa balik ke slide nomor 7, Mbak, yang paling akhir. Jadi ya, sebenarnya tujuan dari menulis, dan kemudian kenapa misalnya ya di antara teman-teman penulis sebenarnya saya yang paling banyak put effort ya dalam rangka misalnya membuat buku ini dikenal, termasuk misalnya kan saya melobi Mbak Sana agar bisa difasilitasi oleh SP Kinasi untuk diskusi buku, dan ini adalah diskusi buku yang pertama. Terima kasih sekali kepada SP Kinasi karena sudah berkenan memfasilitasi diskusi. Sebenarnya ini sih, saya pengen pesan menulis ini tuh bergaung, bergema lebih lantang ya. Karena saya ingat sekali Ibu Lis Markus itu kebetulan juga salah satu kiblat saya ketika belajar feminisme ya, dan saya banyak sekali berdiskusi dengan beliau kalau saya punya keresahan-keresahan. Dan berulang-ulang di setiap kesempatan yang berbeda, Ibu Lis itu selalu menyebutkan pengalaman perempuan sah sebagai kebenaran. Oleh karenanya harus ada upaya menuliskan pengalaman perempuan agar menjadi gender knowledge gitu. Dan yang kedua, ajakan untuk memilih perjuangan yang lebih strategis. Salah satunya bergabung dengan organisasi perempuan yang sudah ada. Dan saya juga di awal transisi ya, dari 2019 ke kemudian sebelum saya pindah ke Bangladesh, ke Dhaka,
saya juga sempat bergabung dengan jaringan akademisi gerak perempuan. Jadi ada beberapa pekerjaan advokasi yang waktu itu kita kelola sebagai kolektif ya. Termasuk misalnya menyikapi Geneva Consensus. Kalau ada yang mau nanya nanti saya jelaskan, tapi saat ini saya tidak ingin berbicara lebih jauh tentang Geneva Consensus itu gitu. Tapi saya juga sempat bergabung dengan kolektif untuk melakukan advokasi. Tapi kemudian memang saya harus keluar karena ternyata hidup di Bangladesh yang saya harus lalui selama 2 tahun terakhir itu membutuhkan energi yang sangat berlebih sehingga fokus saya habis untuk mencoba survive. Jadi semoga nantinya ketika kita masuk ke sesi tanya jawab, 2 pesan ini bisa bergema ya dan disambut dengan antusias oleh teman-teman yang saat ini ikut diskusi. Sementara segitu dulu yang ingin saya sampaikan. Saya memberikan forum kembali kepada Mbak Christine. Silakan Mbak Christine. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ica sudah sharing, sudah membagikan proses dari pembuatan buku dari awal hingga akhir. Mungkin selanjutnya kita akan meminta tanggapan atau kesan dari salah satu teman sahabat Kinasi yang mungkin sudah menyelesaikan buku ini. Itu mungkin ada Kak Dewi selaku staf media dan komunikasi dari SP Kinasi. Halo Kak Dewi, selamat malam. Halo Christine, selamat malam. Suaraku jelas nggak ya di situ? Baik Kak Dewi, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, mungkin setelah membaca buku dan mendengar cerita dari Kak Ica, mungkin kakak bisa berbagi sedikit ulasan apa yang kakak rasakan dan dipikirkan selama membaca buku dan juga menyelesaikan buku ini. Oke, untuk Kak Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, ya. Sebelumnya apakah suara aku kedengaran di situ? Iya Kak, terdengar. Jelas ya. Iya. Terima kasih Christine atas pengenalannya tadi. Selamat malam teman-teman, selamat malam minggu, selamat malam minggu juga Kak Ica. Salam kenal dari aku. Aku jadi turut berbangga ya kepada teman-teman penulis yang telah menceritakan pengalamannya menemukan diri mereka gitu, kemudian proses mencari dan menjadi seorang feminis. Aku dikasih waktu 3 hari kemarin untuk menyelesaikan buku ini, dan itu waktu yang sangat cukup. Kalau hanya untuk menyelesaikan halaman itu waktu yang sangat cukup ya, karena buku ini juga tidak terlalu tebal, nggak sampai 200 halaman, tapi overthinkingnya itu berlanjut sampai sekarang gitu. Karena ya akhirnya setelah membaca buku itu aku jadi berpikir gitu, apa yang sebenarnya aku lakukan selama ini juga gitu. Apakah kemudian dengan aku menjadi staf dari SP Kinasi itu serta-merta menjadi alasanku untuk belajar dan menjadi seorang feminis gitu, ataukah mungkin jauh lebih dari itu. Oh iya, makasih Mbak. Sebentar, mohon maaf teman-teman, sebentar, aku dekatkan lagi. Itu iya, setelah membaca buku ini aku jadi overthinking gitu ya. Apakah dengan aku bergabung jadi staf SP kemudian itu serta-merta menjadi alasan aku untuk belajar dan menjadi seorang feminis gitu, atau lebih jauh dari itu gitu. Ketika aku
ibuku sendiri, namun membenci juga keputusannya dalam waktu bersamaan. Itu juga bisa jadi alasan aku untuk belajar dan menjadi seorang feminis. Setelah membaca buku ini, itu cukup memantikku untuk kemudian merefleksikan ulang diriku ya, dan ini PR yang mungkin bisa aku temukan jawabannya di kemudian hari. Ada beberapa hal yang aku catat setelah menyelesaikan buku ini, gitu. Setelah membaca dan berusaha menyelami cerita dan perjalanan teman-teman penulis, ada yang akhirnya aku merasa, oh agak relate dengan perjalananku juga gitu ya, ya ada kayak gitu. Nah, aku menjadi mengerti kalau perjalanan menjadi seorang feminis itu tidak ujug-ujug langsung jadi gitu. Apa ujug? Tidak tidak tiba-tiba gitu, tapi melalui proses yang panjang, melalui proses yang panjang dan terkadang menyakitkan. Dan teman-teman penulis telah menceritakannya di buku ini gitu, yang mungkin juga dihadapi sama kita. Nah, dengan beragam persoalan yang kemudian dihadapi oleh perempuan, yang dihadapi oleh ibu kita, saudara perempuan kita, bahkan oleh diri kita sendiri gitu. Ada yang mengalami relasi kuasa yang timpang, ada yang mengalami relasi pernikahan yang tidak setara, ada juga yang mengalami kekerasan seksual. Pengalaman-pengalaman ketidakadilan itu menuntun perempuan untuk mengalah, untuk berdamai dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang itu yang seharusnya tidak dinormalisasi ya. Akibatnya nggak sedikit perempuan yang harus melepaskan atau menenggelamkan potensi dirinya gitu. Aku juga akhirnya mengingat-ingat, oh ya apa ya, mengingat-ingat bahwa oh, ternyata yang dilakukan ibuku dulu juga akibat ya memang orang tuanya yang nggak mendukung, padahal beliau memiliki potensi yang besar untuk terus sekolah dan sebagainya gitu. Proses menemukan diri sebagai seorang feminis itu dari cerita teman di buku ini ya tadi itu melalui proses yang panjang yang sumbernya dari penderitaan yang itu dirasakan oleh kita secara langsung, oleh orang-orang terdekat kita, atau justru sebaliknya seperti aku menangkap ceritanya Kak Sampuandi di buku ini, hal itu lahir justru dari kenyamanan kondisi gitu. Ya kita mungkin dapat akses pendidikan yang lebih baik dari teman-teman perempuan yang lain, akses hidup yang lebih layak dari teman-teman yang lain, tapi akhirnya itu menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah kemudahan dan kenyamanan yang kita rasakan sekarang itu juga dirasakan oleh perempuan lain di luar sana. Itu menjadi pemantik juga untuk memperjuangkan hak perempuan lain, ya, seperti yang diceritakan oleh Kak Sampuandi di salah satu cerita di buku ini. Terus juga beberapa poin yang aku catat itu seperti ini, poin yang disampaikan oleh Kak Nur Ismah gitu. Kak Nur Ismah bilang prasyarat utama menjadi feminis adalah pengakuan diri sebagai seorang feminis. Karena Kak Nur Ismah melihat, dan mungkin kita juga melihat banyak yang masih enggan atau takut dilabeli feminis karena stigma-stigma yang melekat di label feminis itu sendiri gitu. Yang dianggap kadang dianggap ya kalau perempuan feminis ya dia sudah pasti pemberontak. Stigma-stigma semacam itu yang kemudian ditakutkan oleh beberapa perempuan yang akhirnya tidak mau dianggap sebagai seorang feminis.
ya stigma-stigma semacam itu apa ya juga dirasakan oleh teman penulis dalam cerita-cerita di dalam buku ini gitu. Ketika menjadi seorang feminis lantas dilabeli sebagai seorang perempuan yang tidak pantas menjadi ibu dan istri yang baik gitu. Itu diceritakan oleh Kak Naima Talib, teman-teman nanti bisa baca di buku ini. Ya pandangan seperti itu justru apa ya menjadi diskoneksi antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan akhirnya stigma itu melekat pada perempuan feminis, dan itu terus apa ya memberikan dampak terhadap relasi sosial perempuan itu. Terus Kak Nur Isma juga di catatanku memberikan kemungkinan jawaban kenapa kemudian pandangan tentang perempuan feminis itu adalah perempuan pemberontak dan tidak pantas menjadi ibu dan istri yang baik. Kak Nur Isma memberikan kemungkinan jawaban pertama karena sejarah kita, gitu. Sejarah kita yang cenderung memposisikan perempuan yang aktif, yang tangguh, yang cerdas, yang peduli dengan kondisi perempuan lain itu sebagai pemberontak. Kayak misal kita juga mungkin nggak asing dengan stigma yang melekat di perempuan Gerwani gitu misalnya. Mereka dianggap sebagai perempuan yang tidak ideal dalam tanda kutip menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang saudara perempuan. Terus kemungkinan jawaban yang kedua adalah karena budaya dan nilai-nilai sosial yang membentuk pandangan bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang kalem gitu. Perempuan yang ya kalem gitu, yang nurut sama suami atau laki-laki dalam keluarga, dan ya yang milih tetap di rumah, tinggal di rumah gitu. Itu pandangan yang salah menurut Kak Isma, dan menjadi sangat salah apabila itu dijadikan pandangan itu dijadikan pembenaran untuk menstereotipkan perempuan yang tidak masuk ke tadi label ideal tadi gitu. Akhirnya yang di luar stereotip perempuan yang baik adalah yang gini itu, ya mereka justru mendapatkan stereotip yang sebaliknya. Ini menjadi catatanku juga, kayak ya kan kita tahu juga bahwa stereotip itu kemudian membentuk nilai itu berkembang menjadi norma, dan norma menjadi standar sosial di lingkungan kita, dan pada saat standar sosial itu tidak dipenuhi ya akhirnya disitulah gitu stigma dan diskriminasi lahir muncul. Setelah proses maaf ya ada campur batuk ya. Setelah proses pencarian, setelah proses keresahan yang menyakitkan itu, kemudian itu melahirkan tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan, dilakukan oleh teman-teman penulis dalam tulisannya, dan juga mungkin dilakukan oleh kita. Ada beberapa poin yang aku catat dari tindakan-tindakan yang kemudian mereka lakukan. Itu diantaranya itu ada yang memulai dari diri sendiri gitu. Termasuk yang ditulis sama Kak Ica juga gitu. Kak Ica bilang bahwa the personal is political gitu ya. Kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan perlawanan gitu ya, yang aksi personal yang bisa kita lakukan, kayak misalkan kita memboikot produk dari perusahaan yang itu pendanaannya kemudian mendukung mendukung perang Israel lawan Palestina misal, atau juga boikot restoran yang menerapkan sistem poverty wage
yang pokoknya mereka perusahaan besar tapi tidak memberikan gaji yang layak kepada karyawannya gitu, kayak yang mungkin kita sering nikmati ya sebagai lifestyle kita di hari-hari sekarang gitu, ada McD, KFC, Burger King dan sebagainya itu gitu. Kemudian ada juga sikap apa ya, laku feminis itu laku feminis sunyi ya. Laku feminis sunyi itu contohnya seperti yang diceritakan aduh aku lupa lagi di sini gitu, kalau para ulama perempuan gitu itu adalah bentuk dari laku feminis sunyi, karena mereka menafsirkan tafsir ajaran Islam ke tafsiran progresif yang biasanya justru bias gender gitu, dan mereka tidak selalu muncul di permukaan namun konstan mereka tetap melakukan itu, dan itu mengakar ke masyarakat akar rumput, ke santri-santri. Itu ada tindakan yang dilakukan oleh perempuan. Dan ada juga poin yang bilang bahwa feminis itu harus ribut gitu, seperti judulnya. Feminis ya harus ribut. Kita harus ribut karena kalau kita nggak ribut, kita nggak didengarkan gitu. Karena musuh kita bukan hanya sesuatu yang tampak fisik, bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja gitu, tapi ya itu sebuah sistem gitu, bukan hanya ada di tulisan. Oh iya benar, terima kasih sudah diingatkan Kak. Ada di tulisannya Kak. Halo? Oh jelas. Ada di tulisannya KN Aida Wardana gitu. Tetapi musuhnya itu ya, selain memang itu musuh-musuh yang kelihatan, tapi musuh kita juga adalah sistem gitu, sistem yang menjustifikasi kekerasan, sistem yang didominasi oleh satu identitas gender atas gender lainnya, itu bertumbuh subur ya akibat praktek kuasa dan praktek yang dinormalisasi oleh keseharian kita. Hal-hal kecil itu yang kalau nggak disuarakan ya itu nggak dianggap mengganggu. Jadi kita memang harus ribut dan harus menyuarakan itu. Terus ada poin terakhir yang aku catat nih, dari usaha perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dalam buku ini, yaitu usaha untuk melawan dan bersolidaritas. Ini mungkin kita sering dengar dan mungkin sebagian orang atau bahkan jangan-jangan sebagian kita menganggap ini sesuatu yang klise gitu. Tapi ini justru menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini bisa menjadi jembatan antara diskoneksi kelas tadi, ketimpangan relasi tadi. Karena semakin banyak perempuan yang menunjukkan dukungan, solidaritas atas perempuan lainnya, ya maka posisi perempuan sebagai kelompok politik itu akan semakin kuat dalam masyarakat. Ya itu sih yang ada beberapa poin yang kemudian aku catat di buku kecilku, buku catatanku. Buku ini asik dan cukup memantik kita untuk merefleksikan ulang diri kita. Dan seperti yang Kak Ica bilang tadi, aku nggak mau banyak menyampaikan juga karena spoiler. Lebih baik teman-teman baca langsung aja bukunya. Ya meski nggak banyak mengurai akar masalah ya, karena memang buku ini juga menjadi cerita pengalaman perempuan
Ya, ya mungkin itu sih dari aku, teman-teman daripada penasaran bisa langsung baca aja. Terima kasih, aku kembalikan ke Christine deh. Baik, Kak Dewi, terima kasih banyak untuk ulasannya. Terima kasih sudah berbagi apa yang Kakak rasakan atau pikirkan selama menyelesaikan buku ini. Baik, teman-teman, setelah mendengar pemaparan dari narasumber dan juga penanggap buku, pasti ada banyak hal yang menarik yang bisa teman-teman tangkap. Nah, apa mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau diperbolehkan juga jika ingin memberi tanggapan. Nah, bagi yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Oke, baik. Di sini sudah ada satu penanya. Mungkin boleh langsung saja Kak Gloria bisa langsung. Oke, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini sebelum aku mau nanya, aku mau ngingetin buat teman-teman yang udah hadir, jangan lupa untuk isi link presensi ada di chat box ya, boleh nanti dicek, nanti langsung aja diisi presensinya. Oke, untuk pertanyaan aku ini mungkin bisa ke narasumber ataupun ke penanggap juga. Em, jadi aku tuh mau tanya, jadi tadi kan memang disinggung bahwa buku ini memang memantik untuk setiap perempuan, eh, ceritanya, pengetahuannya itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Jadi ini benar-benar memantik kita untuk berani menceritakan kisah-kisah kita, pengalaman kita, kayak gitu. Dan juga disebutkan tadi bahwa pengalaman untuk menjadi feminis adalah pengalaman yang panjang. Dan ya feminis harus mencari ribut kayak gitu. Nah, tapi kita tuh harus memulai untuk bercerita, memulai untuk berkisah itu bagaimana dan dari mana gitu. Karena ya mungkin nggak setiap orang bisa berani melakukan itu, apalagi kalau kita tahu bahwa sekarang di sosial media feminis cukup mendapatkan citra bahwa feminis seolah-olah melawan laki-laki, seolah-olah kita itu ingin bertentangan dengan laki-laki, seolah-olah kita itu apa ya ingin berkontestasi dengan laki-laki, padahal ya kita feminis hanya ingin melawan budaya patriarki dan kita ingin memberdayakan apa ya kita sebagai perempuan seperti itu. Dan sebenarnya juga bukan hanya perempuan, tapi di sini memang supaya segala sesuatu yang ada tuh nggak bias gender gitu kan. Nah, tapi kita sendiri kita udah, kalau aku lihat di sosial media baik di Twitter maupun di Instagram gitu, hal-hal misoginis tuh masih banyak. Dan itu mungkin yang cukup membuat nyali ciut ya kalau kita ingin sedikit berkisah atau bercerita gitu, kita udah dilabeli sebagai ya itu tadi pemberontak, kita melawan laki-laki, seolah-olah kita nggak butuh laki-laki, seolah kita adu power sama laki-laki, padahal kita cuma pingin menghilangkan adanya dominasi dan subordinasi kayak gitu. Mungkin boleh ditanggapi dari Mbak Ica atau Dewi untuk bisa memulai bercerita dan berkisah itu di mana dan bagaimana. Seperti itu. Terima kasih. Boleh saya tanggapi yang duluan? Ini Mbak manggilnya Mbak Gloria Marta atau Gloria atau Marta saja? Gloria aja, Mbak. Baik. Nah, ini nanti saya sebelumnya mau minta maaf dulu ya, nanti kalau misalnya ada beberapa jawaban saya yang mungkin triggering ya. Karena memang saya pribadi juga punya proses yang lama kan sebelum akhirnya memutuskan untuk menulis. Satu hal yang paling penting sebenarnya adalah melakukan identifikasi apakah terhadap apa ya namanya platform atau terhadap orang gitu. Karena suka tidak suka misalnya ini yang saya alami ya berdasarkan pengalaman keseharian saya, bercerita dengan orang yang tidak tepat itu yang terjadi adalah misalnya kita mendapatkan viktimisasi ya. Jadi udah sebagai victim disalahkan pula gitu. Itu yang pertama.
Atau yang kedua itu misalnya bercerita kepada orang yang toksik itu perumpamaannya, analoginya itu adalah seperti saya nggak tahu, tapi mungkin teman-teman tahu ya, ada jenis-jenis hiu tertentu yang memang sangat tertarik dengan darah gitu. Sehingga memang kalau misalnya orang lukanya terbuka kan berdarah ya, itu kan memang biasanya dilarang. Jangan berenang di laut yang ada hiu gitu, karena penciuman hiu itu sangat tajam. Jadi dia dari jarak radius berapa meter itu udah bisa nyium ya bahwa oh itu ada luka terbuka, udah jadi itu orang nanti bisa dengan gampangnya jadi korban. Nah, analoginya itu adalah ketika bercerita dengan orang yang toksik itu adalah seperti kita punya luka terbuka, tapi mengekspos diri kita ke hiu yang memakan manusia gitu. Jadi memang harus melakukan identifikasi sebenarnya platform mana yang aman untuk bercerita. Platform atau misalnya kalau orang ya, saya pribadi sekali lagi saya belajar karena jujur saja saya masih belum sembuh dari PTSD. Saya punya post traumatic stress disorder. Saya baru didampingi profesional sejak 2021, masih berproses sampai sekarang. Yang terbaru saya lagi diproses untuk berhadapan dengan trauma, mohon maaf, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Jadi untuk hal itu tadi, PTSD, kekerasan seksual dan pelecehan seksual, saya hanya bercerita dengan konseling saya. Karena kita diikat oleh confidentiality ya. Dia tidak bisa bercerita tentang apa yang saya ceritakan ke dia ke pihak ketiga tanpa konsen dari saya. Jadi itu sangat perlu melakukan identifikasi tentang safe space. Karena sebenarnya kan di satu sisi bercerita ini sangat katartik ya. Maksudnya dia memberikan efek rilis ya. Melepaskan kita dari perasaan-perasaan tidak nyaman. Atau di sisi lain juga bisa menjadi memberikan dukungan bagi yang membaca. Karena misalnya kalau ada orang yang kemudian mengalami kejadian serupa, itu bisa jadi penguatan buat dia gitu bahwa oh saya tidak sendirian. Ternyata ada perempuan lain di sana, di manapun di Indonesia yang mengalami kejadian seperti saya. Dan kalau misalnya orang-orang berani speak up, itu juga jadi modal yang berbeda buat orang-orang yang menjadi korban ini gitu. Karena mungkin langkah-langkah yang dia pilih untuk speak up itu bisa jadi acuan bagi perempuan-perempuan lain ini gitu. Kayak misalnya yang paling baru ketika saya mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, saya melaporkan ke Komnas Perempuan, ke unit pengaduannya Komnas Perempuan. Memang mereka waktu itu memberikan saya pilihan, apakah saya mau melaporkan ke polisi, dan terkait dengan bantuan konseling, saya bilang saya udah punya psikolog yang yang mendampingi saya sejak awal, jadi saya tidak mau didampingi oleh psikolog lain, saya akan menggunakan beliau gitu. Nah, waktu itu memang secara sadar saya bilang, untuk saat ini saya tidak siap untuk melaporkan ke polisi tentang apa yang saya alami gitu. Karena jujur saja saya belum kembali ke diri saya yang dulu. Hidup saya di Bangladesh itu luar biasa, mohon maaf, luar biasa jahanam. Jadi saya masih berproses untuk berdamai dengan apa yang saya alami di Bangladesh, sehingga saya tidak siap kalau saya harus diviktimisasi oleh para polisi yang menerima laporan saya bahwa saya mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Jadi pesan awal saya itu, hati-hati ketika melakukan identifikasi, pilihlah platform-platform atau orang yang memberikan safe space itu. Salah satu platform yang menurut saya aman itu adalah Magdalene. Makanya kenapa saya sering submit tulisan saya ke Magdalene, karena Magdalene ini juga memungkinkan Anda untuk dia tidak membolehkan Anda anonim ya, tapi misalnya saya pribadi itu ada tulisan yang saya submit ke Magdalene yang saya nggak pakai nama Mirisa Hasfari ya, saya pakai nama lain. Karena setelah saya timbang-timbang waktu itu tulisannya benar-benar sensitif. Saya tidak mau siapapun yang membaca tulisan itu dari platform Magdalene bisa mengasosiasikan itu sebagai pengalaman saya gitu. Jadi Magdalene ini membiarkan Anda untuk memilih nama lain, nama samaran.
Jadi itu salah satu yang saya sarankan berdasarkan pengalaman saya. Yang kemudian kedua terkait dengan platform seperti Twitter dan Instagram. Kebetulan memang saya juga secara sadar memilih untuk tidak menggunakan dua platform itu karena itu tadi gitu. Platform itu memang diisi oleh banyak sekali misoginis biadab dan saya nggak punya energi untuk berurusan dengan misoginis biadab. Jadi salah satu cara saya supaya saya tidak bertambah traumanya dan kemudian tidak perlu meletakkan energi untuk berhadapan dengan serangan-serangan itu adalah dengan tidak punya account. Meskipun saya nggak tahu ya, mungkin untuk teman-teman generasi setelah saya, kan saya ini senial ya, generasi setelah saya itu kan Gen Z ya, senial itu X ya, Z gitu, mungkin rumit ya, maksudnya mungkin tidak bisa membayangkan gitu hidup tanpa Instagram dan Twitter gitu, tapi saya pribadi mengambil keputusan ini karena menurut saya ini adalah yang terbaik buat well-being saya, karena itu tadi gitu, energi saya nggak banyak, saya juga sedang proses memproses trauma-trauma saya, sehingga saya nggak siap untuk berurusan dengan hal-hal lain yang sangat menguras energi, tapi di satu sisi juga tidak strategis. Jadi kalau dalam kondisi kita punya trauma, kemudian energi juga terbatas, itu seharusnya jalan-jalan melawannya itu harus dipilih untuk menjadi jalan melawan yang strategis. Nah, tapi sebenarnya ketika tadi saya pernah menyebutkan, saya kan pernah bergabung sama jaringan akademisi gerak perempuan, itu sebenarnya saya justru pernah mengelola konten untuk Instagramnya mereka gitu. Tapi waktu itu kayaknya kita tuh punya pilihan untuk memoderasi komentar ya. Jadi memang kita tidak membiarkan komentar-komentar yang bernada misoginis itu muncul gitu. Itu secara serta-merta kita hapus. Jadi ada admin yang waktu itu memang melakukan bersih-bersih ya. Dan saya pikir ya it's better that way gitu. Karena memang saya pikir juga Magdalene melakukan hal serupa. Di awal kan Magdalene itu memberikan kolom komentar ya untuk tulisan-tulisan gitu. Tapi ketika kemudian disadari bahwa banyak sekali komentar-komentar itu tidak relevan dengan apa yang ditulis, tapi hanya sebatas marah aja gitu ya, marah karena perempuan berani menulis, marah karena perempuan menyatakan dirinya feminis, atau marah karena perempuan punya sikap dan pendapat yang berbeda dengan kalau tadi bahasanya bahasanya Mbak Dewi Sintanuria itu kan berbeda dengan standar sosial gitu. Nah, marah kemudian merasa perlu memunculkan sikap agresi kan. Bahkan yang saya ikuti ya, beberapa feminis dari Amerika sana misalnya yang kemudian maintain account Twitter dan Instagram itu, mereka banyak mendapatkan ancaman diperkosa. Jadi saking para laki-laki misoginis ini tidak setuju dengan sikap dan pendapat mereka, sampai mengancam untuk memperkosa. Jadi kalau saya sih ya itu, saya nggak punya energi buat menghadapi itu, karena juga di sisi lain kita juga punya dilema ya. Aparat penegak hukum kita kan juga sangat misoginis ya. Sehingga mungkin memang kalau hal-hal ini seperti ini kita laporkan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan, itu masih jauh gitu dari yang dari rasa keadilan yang kita pikir pantas kita dapatkan. Jadi harapan saya sih itu ya, sangat selektif memilih platform, melakukan identifikasi kepada siapa ingin bercerita, kepada siapa ingin berkisah, dan saya menyediakan diri saya kalau misalnya Gloria ingin bercerita atau berkisah, karena saya juga pada saat yang bersamaan itu juga mendampingi beberapa orang untuk menuliskan pengalaman mereka, dan ya kalau mereka setuju memang biasanya kita akan masuk ke dalam proses itu ya. Jadi cerita itu kemudian dipublikasikan, dan biasanya tuh juga saya biasanya akan tanya gitu, platform mana yang ingin dituju untuk mempublikasikan cerita itu. Tapi sekali lagi, beberapa kali saya mendampingi teman-teman perempuan, pesan saya sama gitu. Saya selalu bilang mungkin bisa dipertimbangkan platform seperti Magdalene dan Konde ya, sebagai platform untuk sharing cerita, karena berdasarkan pengalaman saya disitulah yang
menjadi safe space. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Gloria. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Mbak Ica. Baik, oke, terima kasih banyak untuk Kak Gloria yang sudah bertanya, dan juga untuk Kak Ica yang sudah merespon pertanyaan. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya atau mau menanggapi, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, maka saya akan mulai. Oke, baik, untuk Mbak Dia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Christine. Aku seneng banget sebenarnya bisa sharing langsung sama Kak Ica dan Dewi yang udah baca bukunya sampai selesai. Aku penasaran sama tadi Kak Ica sempat cerita tuh kalau dalam proses penulisannya, karena ini nggak ditulis cuma dengan satu orang gitu, tapi ditulis bersama-sama, terus kemudian ada teman-teman yang di tengah jalan, kayaknya nggak usah lanjut deh nulisnya gitu. Tapi perjalanan sampai akhirnya tulisan ini selesai dan teman-teman yakin untuk melanjutin tulisan ini tuh seperti apa, aku penasaran gitu Kak Ica bisa sharing gitu, karena kadang kalau nulis itu kan kita berefleksi dan mengulik luka yang mungkin juga belum selesai sama diri kita gitu kan. Jadinya kalau nulis tuh pasti nggak mudah, apalagi kalau ke-trigger oleh pengalaman-pengalaman yang ada di masa lampau misal gitu. Itu sih mungkin aku penasaran. Mbak Indah, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya prosesnya itu saya pribadi ya. Jadi sebenarnya ini spoiler sedikit. Proses kami memulai untuk penulisan buku ini sebenarnya berbarengan dengan proses saya memfinalisasi buku kedua, di mana saya menjadi editor itu yang merebut tafsirnya Mbak Lis Markus. Dan kalau dari prosesnya bisa disebutkan memang sebenarnya jauh lebih mudah ya. Jadi proses memfinalisasi buku Mbak Lis Markus itu kayak jalan tol istilahnya gitu. Sementara proses yang harus kami lalui di buku ini itu prosesnya kayak buka jalan perintis itu loh Mbak, yang misalnya cuma ada 100 meter sudah diaspal, sisanya masih batu-batu yang bahkan belum dipadatkan, atau bahkan ada jalan yang kayak lumpur itu ya, yang kalau naik mobil mungkin enak lewatnya gitu, naik motor sering kesangkut, harus didorong gitu-gitu. Jadi sebenarnya pertama ya, saya sama sekali tidak berniat untuk mengambil kredit yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi sedari awal ketika saya menginisiasi buku ini, memang saya juga menyediakan diri saya sebagai apa ya nyebutnya, bukan all you can eat ya. Kalau all you can eat kan enak ya. Sebagai tong sampah. Jadi sedari awal memang saya menyediakan diri saya untuk jadi tong sampah. Untuk jadi orang yang, jadi ini sebenarnya lucu ya, sorry ya, jadi kayak buka dapur. Kita kan bikin WhatsApp group ya, WhatsApp group sendiri untuk teman-teman penulis ini yang terpisah dari WhatsApp group alumni konferensi kan. Itu ternyata ada dong penulis yang bahkan dia membuat berita-berita di WhatsApp group itu jadi mute forever. Jadi apapun yang kita sedang diskusikan, yang misalnya butuh sikap ya, misalnya kan, ya pada akhirnya kayak misalnya kita harus voting gitu kan, kita butuh suara ya. Berapa banyak suara terhadap A, berapa banyak suara terhadap B, dan kita nggak dengar dari dia, ya saya jadi orang yang harus nelpon dia gitu. Harus nelpon, menceritakan A, B, C, D, kemudian misalnya kita sampai pada voting, kita menunggu votingnya dia, jadi tolong sampaikan ke saya, kalau memang nggak mau ngejawab di WhatsApp group, tapi tolong sampaikan ke saya, suara kamu apa? Kamu voting ke yang mana gitu. Jadi sedari awal memang dalam proses itu saya menyediakan diri jadi tong sampah.
Saya yang harus menelpon orang-orang yang nggak responsif terhadap perkembangan di WhatsApp group, padahal misalnya kita menunggu keputusan teman-teman. Saya yang kemudian menanyakan, kayak tadi misalnya Mbak Dia nanyakan, ada teman yang kemudian setelah submit naskah malah mau narik naskah setelah naskah di peer review. Jadi saya mencoba berdiskusi, nanya bagian nggak nyamannya apa gitu. Jadi proses diskusi ini sebenarnya membantu dia untuk misalnya memilih apakah dia ingin mempertahankan bagian itu tetap muncul di tulisan atau misalnya mau dia tarik, gitu kan? Karena kayak yang Mbak Dia tadi bilang gitu. Proses-proses menulis ini kan juga seringkali triggering ya. Karena kita disuruh melihat kembali dan memaknai luka-luka dan trauma kita gitu. Nah, saya membiarkan mereka memutuskan, tapi saya mengajak berdiskusi. Dan juga biasanya saya kayak ngasih tawaran gitu. Misalnya dia punya keberatan ini, saya bilang, bisa nggak kita, misalnya ya, kita reposisi atau kita kita ubah paragrafnya gitu. Misalnya nulisnya jadi begini. Atau bisa nggak ini jadi begini. Jadi saya biasanya ketika menyediakan diri jadi tong sampah itu saya juga datang dengan opsi gitu. Sehingga mungkin lebih gampang buat mereka untuk memilih kan, karena sudah ada opsi dibandingkan misalnya kalau mereka misalnya memikirkan sendiri ini mau diapain. Termasuk misalnya ini juga lucu loh. Bahkan kita tuh awalnya tidak bersepakat mengenai urutan siapa tulisannya muncul duluan. Jadi itu tuh sampai ada prosesnya sendiri loh untuk sampai pada urutan begitu, bahwa tulisan pertama itu Tri Murniati, tulisan kedua saya lupa siapa ya. Misalnya tulisan saya yang ke-7 gitu. Itu ada proses yang harus kita lalui. Karena ya itu teman-teman nggak bersepakat. Misalnya yang bilang bahwa ya nggak mau dong masa istilahnya disusun sesuai abjad. Karena kebetulan ada penulis kan namanya Andi Cipta Asmawati, berarti kan nama tulisan dia muncul duluan. Dia nggak setuju, dia bilang, ya saya nggak mau masa gara-gara nama saya diawali dengan tulisan saya muncul duluan gitu. Jadi akhirnya kita berpikir bagaimana cara yang paling nyaman supaya tidak ada orang yang objek ya menyatakan keberatan, karena prosesnya sangat transparan. Jadi akhirnya itu diundi. Jadi untuk siapa muncul urutannya itu diundi. Kita memang kayak ngambil arisan gitu loh. Dikocok, diundi gitu. Jadi harus diakui bahwa sebenarnya satu ya, proses ini karena melibatkan banyak orang tidak mudah. Tapi yang kemudian menjadikan ini itu gampang adalah kehadiran satu orang yang selalu jadi ya itu tukang tambal itu loh. Istilahnya jadi buffer shocknya gitu kan. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaan tidak nyaman yang dialami teman-teman, ada satu orang yang bisa diajak berdiskusi, yang mau mendengarkan, yang memberikan solusi, yang kemudian mendorong teman-teman untuk tetap ikut gitu. Dan juga satu hal yang kemudian saya juga pelajari dari perjalanan ini kemarin itu, jadi sebenarnya tuh kita berkali-kali memundurkan deadline. Jadi bahkan untuk pengumpulan draft tulisan itu 2 kali kita mundurin deadline-nya. Jadi di awal kita agree tanggal sekian, ternyata kemudian ada beberapa penulis yang bilang, aduh saya belum selesai nulis. Udah, kita mundurin lagi. Tapi ketika mundurin kita tanya juga gitu, kira-kira yang visible waktunya kapan? Udah, ternyata masih. Udah dimundurin sekali masih nggak selesai ya. Ada beberapa yang juga tetap nggak nulis gitu. Bahkan misalnya ada beberapa orang yang ketika di awal ditanyain mau gitu, bahkan sampai kita nunggu di deadline terakhir itu, yang udah ketiga itu masih nggak submit tulisan, yang sampai akhirnya kita putuskan dalam rangka menghormati mereka-mereka yang bisa berkomitmen terhadap deadline, ya kita nggak akan nungguin lagi, ya nggak mau submit tulisan gitu kan. Jadi memang sebenarnya 9 ini adalah mereka yang konsisten berproses dari awal sampai akhir. Apapun hambatannya, apapun challenge-nya gitu. Meskipun sebenarnya di awal yang menyatakan ingin menulis itu sebenarnya lebih dari 9 gitu. Tapi pada akhirnya kita juga bilang, kita juga harus menghargai ya. Maksudnya kita kan juga nggak bisa menutup mata ya, bahwa ada teman-teman yang disiplin.
terhadap deadline gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terus memundurkan deadline, terus menunggu, kasihan kepada mereka yang disiplin gitu. Karena bisa jadi mereka sebenarnya punya prioritas lain, tapi begitu tahu deadline-nya ini segera datang gitu kan, mereka meminggirkan prioritas lain tapi memprioritaskan untuk menulis gitu. Jadi akhirnya waktu itu memang setelah diundur 3 kali untuk pengumpulan tulisan, kita bersepakat bahwa kita jalan dengan 9 ini gitu. Karena yang lainnya kita nggak dengar jawabannya. Bahkan misalnya kita tanya juga masih mau terus nulis tuh ada yang nggak nyaut gitu. Jadi ini proses yang tidak mudah karena penulisnya banyak dan semua penulis karena kondisi COVID ya punya challenge masing-masing, tapi memang sangat dibutuhkan orang yang bersedia untuk terus membawa gerbong ini sampai ke tujuan akhirnya gitu. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Dia ya, Mbak Dia. Terima kasih Kak Ica. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ica yang sudah menjawab pertanyaan Mbak Dia dan Mbak Dia juga yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu peserta yang dikirimkan melalui kolom chat. Yang pertama dari Mbak Sana bertanya untuk kedua pematik, dari buku ini apa ada pelajaran paling mendalam sebagai penulis dan sebagai pembedah terkait kekuatan yang paling mendasar ketika perempuan memutuskan untuk ribut atau speak up atas situasi ketidakadilan di tengah luka atau trauma. Mungkin dari salah satu pemantik ada yang mau duluan untuk menanggapi. Dipersilahkan. Saya kasih kesempatan Mbak Dewi Sintanuria buat jawab duluan ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya, entah ya ini akan menjawab pertanyaan Mbak Sana atau tidak gitu. Tapi sekilas ya menurut saya setelah menyelesaikan bacaan ini, kekuatan yang paling mendasar ketika perempuan memutuskan untuk ribut atau speak up atas situasi ketidakadilan di tengah luka atau trauma, aku melihatnya adalah bahwa perempuan-perempuan penulis ini mereka sudah mengenali diri mereka gitu. Mereka sudah mengerti dengan kenapa kemudian memutuskan jalan perjuangan feminis dan membantu teman-teman perempuan lain. Mungkin bahasanya apa ya? Mereka memulai dari menyelesaikan persoalan dari diri mereka sendiri. Nah, ketika apa ya kita sendiri sudah ya mungkin secara sepenuhnya untuk selesai dengan diri kita itu menurut karena yuk kita akan terus belajar bahkan sampai akhir hayat kita. Tapi mencoba menguraikan soal yang kita hadapi dan mencari jalan keluarnya untuk itu dan kemudian mencoba berdamai dan akhirnya oke, kita harus melakukan tindakan ini untuk menyelesaikan keresahan-keresahan itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Dan penulis itu apa ya, kayak memantik untuk itu mereka selesai dengan diri mereka dan akhirnya menginisiasi perempuan-perempuan lain untuk kemudian juga mengikuti langkah mereka untuk ayo gitu. Kita juga harus melihat kondisi perempuan di luar sana selain diri kita. Mungkin diri kita sudah nyaman, sudah punya akses pendidikan, sudah
kebutuhannya sudah terpenuhi dan sebagainya, tapi apakah perempuan di luar sana juga mendapatkan minimal hak yang sama dengan kita gitu. Dan ya itu berawal dari diri kita sendiri. Mungkin itu sih kalau dari aku. Ya teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, Terima terima kasih untuk oh ya, mari silakan untuk Kak Ica untuk menanggapi. Iya, Mbak Sana, yang pertama terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Kalau saya sih sebenarnya sekali lagi ya Mbak Sana, berkaca dari pengalaman, kalau saya itu punya prinsip enough is enough. Jadi kayak sebenarnya to be honest ya, kejadian yang pelecehan dan kekerasan seksual ini kan baru saja ya, hampir sebulan yang lalu gitu. Saya butuh waktu 2 atau 3 hari untuk memproses, karena memang di satu sisi saya marah sekali itu terjadi pada saya gitu. Di sisi yang lain saya juga menganggap ya pelaku tidak bisa dibiarkan walking free gitu ya, berkeliaran bebas gitu. Jadi saya butuh 3 hari untuk berpikir, tapi sedari awal memang alarm yang muncul di diri saya itu adalah itu, enough is enough. Akhirnya saya nanya ke teman saya kebetulan punya teman yang sedang kerja di Komnas Perempuan, tapi bukan salah satu komisioner ya. Jadi saya nanya ke dia gitu, jam working hours-nya penerima pengaduan itu jam berapa, dan itu di kantor Komnas Perempuan, lokasinya ada di mana gitu. Setelah saya mendapatkan informasi itu saya ke sana gitu, dan meskipun misalnya kan saya ditanya kan, tadi saya bilang kan saya dikasih opsi apakah mau melaporkan ke polisi atau enggak. Saya bilang saya belum siap, tapi saya tanya gitu, apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan terhadap pengaduan saya. Nah, jawaban dari Komnas Perempuan adalah jika ada proses fit and proper dan kemudian Komnas Perempuan diminta untuk memberikan screening terhadap kelayakan pelaku terhadap jabatan-jabatan tertentu di mana screening itu menjadi bagian dari proses seleksi, ya tentu saja mereka nggak lolos. Namanya masuk ke blacklist kan, karena ada yang melaporkan bahwa mereka melakukan perbuatan itu ke saya gitu. Jadi kalau saya, kekuatan yang paling mendasar itu adalah ya ketika memang saya tidak bisa mentolerir itu terjadi itu, sehingga memang saya memutuskan untuk speak up. Tapi ketika misalnya ini yang terjadi adalah mendampingi ya, maksudnya saya juga pernah punya teman dekat yang kemudian bercerita kepada saya mengenai pelecehan seksual beruntun yang dilakukan oleh salah satu koleganya. Dan waktu itu kan saya memproses ya, membantu dia memproses itu ya, saya menjadikan speak up ini sebagai salah satu pilihan hanya jika dia kuat untuk mengambil langkah itu gitu. Tapi kalau dia tidak punya energi untuk speak up, saya memang bilang gitu, oke, berarti proses saya mendampingi kamu adalah A, B, C, D, dan memang saya sedari awal juga misalnya bilang bahwa saya tidak punya kompetensi profesional untuk mendampingi korban pelecehan seksual, sehingga memang pada saat itu misalnya saya merefer dia untuk mengakses layanan yang disediakan oleh Yayasan Pulih gitu. Jadi memang ini butuh kehati-hatian ya, maksudnya kalau ini terjadi pada diri sendiri, sebaiknya bertanya kepada diri sendiri gitu, apakah ini sesuatu yang mau kita biarkan berlalu, atau ini menjadi sesuatu yang buat kita perlu, yaitu misalnya kayak ketika dilaporkan ke Komnas Perempuan kan tercatat gitu ya, nama pelaku masuk ke sana gitu, meskipun misalnya sampai detik ini saya berhenti untuk tidak dulu memperkarakan mereka secara hukum karena saya nggak siap untuk proses melapor ke polisi. Tapi ketika mendampingi perempuan, itu memang harus mendapatkan konsen dari yang kita dampingi, apa yang akan menjadi keputusan dia gitu.
untuk ribut, untuk speak up, atau bagaimana untuk mengelola situasi ketidakadilan itu gitu. Karena misalnya di salah satu tulisan ya, kan di pengantar yang Mbak Yunianti tuliskan gitu kan ada beberapa teman, kalau saya nggak salah Sampuandi, di tulisannya Sampuandi kan dia melakukan lompatan ya, dia mengalami pelecehan seksual di Transjakarta. Tapi misalnya di tulisan dia kita tidak menemukan proses dia mengelola pelecehan seksual itu, tapi kan kemudian dia melompat. Dia menjadi aktivis yang misalnya sangat konsisten mengawal agar RUU PKS kemarin diundangkan dan sekarang sedang mengawal RUU PRT agar diundangkan gitu. Jadi kalau menurut Mbak Yunianti ini, dia ternyata masuk ke dalam kategori orang yang itu gitu, bisa melompat. Nggak tahu bagaimana dia berdamai dengan peristiwa pelecehan seksual itu, tapi kemudian dia memutuskan untuk melakukan lompatan itu tadi karena melihat bahwa ada masa yang lebih butuh urgensi energi dia gitu untuk didampingi, untuk ditolong. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan Mbak Sana ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Sana yang sudah bertanya dan juga untuk kedua pemantik yang sudah memberi jawaban. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang dituliskan oleh Mbak Febri Rahma. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu merefleksikan diri dari Kak Ica untuk menulis diri sendiri butuh proses panjang. Refleksi juga kalau bisa kasih pesan ke Kak Ica untuk para remaja, kira-kira Kak Ica pengen ngomong apa? Kemudian yang kedua, bolehkah kasih pesan untuk aktivis feminis muda, Kak? Terima kasih. Iya, terima kasih Silakan. Febri Rahma. Ini boleh saya jawab ya? Oke. Kasih pesan apa ya? Kalau saya sih cuma mau saya jawab yang nomor 2-nya dulu ya, lebih enak soalnya. Makin ke sini kan isu yang dihadapi oleh feminis itu kan sebenarnya makin berat ya, karena kalau misalnya kayak kita baca di tulisannya Naimah kan dia menyebutkan masalah intersectionalism itu kan. Jadi karena ada lapisan-lapisan diskriminasi, lapisan penindasan sistemik yang harus kita bongkar gitu. Jadi kalau saya sih bilangnya kasih pesan untuk aktivis feminis muda, apa ya? Oh, Mbak Sana bilangnya itu nanti buat closing statement. Oke, Mbak Sana. Tapi kalau bisa kasih sedikit saja dulu sekarang, ini deh, banyak-banyak diskusi sama yang sudah duluan menempuh laku feminis ya. Karena memang kita bisa gampang terperosok. Saya ingat misalnya dulu kita misalnya pernah berantem ya di kalangan para feminis gitu tentang apakah kita mau mengundang seorang laki-laki yang memang dia pakar ya, dia sangat pakar terhadap suatu hal. Beberapa orang merasa dia adalah narasumber yang tepat, tapi kemudian ketika kita melihat background personalnya ternyata dia melakukan KDRT terhadap pasangannya gitu. Dan karena apa yang dia lakukan di ruang privatnya itu tadi, kita menganggap dia nggak pantas untuk kita kasih panggung untuk menjadi narasumber ya. Maksudnya kita akan lebih mau memilih narasumber yang punya track record bersih dibandingkan bahwa dia melakukan kekerasan terhadap pasangannya di rumah gitu. Jadi itu sebentar nanti, soalnya saya dititipin Mbak Sana katanya disimpan untuk closing statement. Yang pertama, yang remaja pengen ngomong apa ya? Nah ini juga yang saya merasa sekali lagi ya kita tumbuh di generasi yang berbeda kan. Saat saya tumbuh kan saya bukan generasi yang besar dengan media sosial atau bahkan handphone ya.
Saya baru punya akses ke handphone itu karena nyebrang ke Jogja, karena merantau ke Jogja, dan waktu itu papa merasa saya perlu punya handphone agar lebih mudah dihubungin gitu. Tapi serangan kan banyak ya, serangan terhadap perempuan ya. Saya misalnya, ya kalau kita bacalah beberapa kasus yang diliput secara luas oleh media ya. Misalnya bagaimana laki-laki yang usianya lebih dewasa melakukan grooming ya. Grooming itu kan ya dia berpacaran dengan perempuan-perempuan yang jauh lebih muda yang sebenarnya kalau kita lihat kan masuk dalam kategori usia anak gitu ya. Jadi memang banyak sekali kekerasan yang tapi kemudian mungkin karena pesan yang berseliweran itu kan pesan-pesan bucin gitu ya, yang membuat para remaja ini nggak sadar gitu loh, nggak sadar bahwa itu tuh kekerasan gitu, bahwa grooming itu salah gitu. Jadi nah ini lagi gitu, saya juga nggak tahu nih kalau remaja-remaja ini merasa ini ada yang salah harus ngomong ke siapa gitu, karena kadang-kadang orang tuanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya kan tentang bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu ya, atau misalnya dalam proses-proses berpacaran misalnya itu kan minta-minta dikirim foto bugil segala macam gitu, padahal beberapa tahun yang lalu tuh Indonesia pernah ada gerakan nasional gitu yang digagas oleh seorang aktivis laki-laki bahkan yang waktu itu dia bilang gitu, jangan mau disuruh bugil di kamera gitu, jangan mau disuruh ngirimin foto ke pacarmu gitu, karena ya itu bisa dipakai untuk tujuan yang tidak baik gitu kan. Nah, kebayang nggak gitu kan ketika dulu misalnya kita pernah melakukan itu advokasi nasional ya, dia ke sekolah-sekolah mencari mengajak para siswa berdiskusi bahwa itu nggak boleh dilakukan, sekarang malah banyak gitu kan. Kalau kita kita baca Catahu juga banyak sekali kan. Catahu melaporkan kekerasan yang terjadi di ranah digital gitu terhadap perempuan gitu. Jadi saya sih cuman bilang zamannya makin modern. Bentuk kekerasannya makin canggih. Sehingga memang makin perlu ini ya, memagari diri gitu ya dengan teman yang benar, sumber informasi yang benar gitu ya. Kan juga Komnas Perempuan itu punya banyak sekali forum pengada layanan ya. Jadi mungkin kalau tidak misalnya merasa ragu-ragu apakah ini kekerasan atau tidak, ya mungkin bisa berdiskusi dengan yang ahli untuk mengidentifikasi apakah itu kekerasan atau tidak gitu. Jadi ya saya sih cuman bisa kasih pesan itu, nggak tahu apakah itu cukup relevan atau enggak, semoga iya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Febri yang sudah bertanya dan juga untuk Kak Ica yang menjawab. Selanjutnya mungkin masih ada satu penanya lagi, penanya terakhir eh, dari Mbak Chandra. Jadi di sini bertanya untuk kedua pematik diskusi. Pertanyaannya yaitu jika lukanya muncul tenggelam atau tidak stabil dalam emosi, bagaimana cara kita memeluk luka yang biasanya dilakukan? Menulis adalah rilis stres bagi yang bisa menulis, tapi kadang juga ada kondisi marah. Jadi akhirnya tidak bisa menulis seperti itu. Biasanya apa yang dilakukan jika uh, mentok energi buat rilis stres? Mungkin dari salah satu pematik boleh menjawab. Oke, mungkin aku bisa mencoba menjawab ya, meskipun entah ini menjawab pertanyaan Mbak Chandra atau enggak, tapi ya nanti Kak Ica dan teman-teman yang lain bisa menambahkan juga. Kalau menurutku penyembuhan dari luka atau rasa sakit atau traumatis masa lalu itu bukan bukan proses yang sebentar gitu,
nggak bisa kita mengharapkan itu sembuh dalam waktu yang sebentar. Tapi itu proses yang membutuhkan kesabaran, proses yang membutuhkan komitmen, proses yang membutuhkan dedikasi kita untuk sembuh dari luka dan trauma ini gitu. Kalau cara-caranya, kalau aku mungkin yang biasa aku lakukan, ya mungkin setiap individu, setiap orang gitu ya punya cara yang berbeda dalam rilis emosinya. Ada yang menulis, ada yang menggambar, melukis dan sebagainya. Tapi kalau aku yang biasa aku lakukan, salah satunya itu ya menulis di buku diary. Aku punya buku diary, aku menulis di situ apa yang sedang aku rasakan, emosi yang ingin aku curahkan, karena kita memang butuh mencurahkan emosi gitu ya, rilis emosi untuk merasa lebih baik setelah itu. Kadang juga aku alihkan energi ini ke masak, karena aku suka masak. Entah jadinya kayak gimana masakanku, tapi itu hal-hal yang kita bisa membaca diri kita gitu ya. Kita bisa lebih baik atas luka itu, atau lebih menjadi, ya setidaknya tidak terlalu kepikiran itu dengan cara-cara seperti apa gitu. Kalau aku ya dengan cara-cara tadi, menulis di buku diary, memasak, dan sesekali jalan keliling tempat aku tinggal gitu. Itu menjadi cara-cara yang kadang aku lakukan untuk merilis stres nih. Dan ya balik lagi, kita harus punya komitmen untuk sembuh dari luka itu. Ya mungkin dari aku itu. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Dewi yang sudah menjawab, dan juga untuk Mbak Chandra yang bertanya. Mungkin apakah Kak Ica ada mau menambahkan? Iya, boleh saya tambahin dikit ya. Jadi Mbak Chandra, ini sebenarnya sekali lagi dari pengalaman pribadi sih. Trauma itu kalau tidak diadres itu bisa, pengalaman saya bisa fatal, karena saya 2 kali suicidal kan. Yang pertama itu saya suicidal aktif ya, saya berkali-kali memang mencoba bunuh diri. Sementara yang kedua itu saya pasif gitu, maksudnya saya nggak mencoba bunuh diri, tapi setiap kali saya tertrigger traumanya kan, rasa hopeless-nya itu muncul ya, rasa tidak berdaya, dan kemudian ingin mengakhiri hidup gitu. Jadi dan dalam situasi saya kan telat mendapatkan pertolongan profesional. Jadi saya mulai trauma dari 2004 karena saya kehilangan 4 anggota keluarga di tsunami. Saya baru mulai ke psikolog itu di 2021 gitu. Karena waktu itu saya suicidal yang kedua gitu. Jadi yang pertama, kalau saya bisa menyarankan, berkaca dari pengalaman, ambil waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri, apakah bantuan profesional itu dibutuhkan atau tidak untuk bisa memeluk luka. Karena saya pribadi mengalami bahwa salah satu cara saya bisa memeluk luka ya karena saya dibantu. Psikolog saya luar biasa dalam mendampingi saya. Jadi ambil waktu untuk bertanya ya, untuk memiliki percakapan dengan diri sendiri, apakah supaya luka bisa dipeluk, bantuan profesional dibutuhkan gitu ya. Dalam hal ini melakukan konseling dengan psikolog. Yang kedua, juga ada cara menulis yang berbeda untuk merilis stres dan energi. Jadi kalau kepingin nyoret-nyoret, ya nyoret-nyoret aja gitu. Malah saya sama psikolog saya disarankan untuk punya 2 buku gitu. Jadi kan 1 buku tempat saya nggak jurnal ya, karena saya nggak mengalami, saya tidak
Saya tidak memiliki kebutuhan untuk journaling, jadi saya tidak melakukan itu. Tapi saya bisa menyadari otak saya sangat aktif. Pada di saat-saat saya pengen tidur aja tuh otak saya tiba-tiba tuh kayak muncul ide tulisan gitu. Nah, jadi saya kayak punya buku yang isinya ya tempat saya mendaftarkan ide-ide saya mau nulis apa gitu. Saya mau melakukan refleksi terhadap apa terkait dengan pengalaman kehidupan saya gitu. Nah, oleh psikolog saya disarankan untuk punya buku kedua yang isinya yaitu kalau saya marah, kalau saya terluka, tertrigger gitu ya, saya bisa nyoret, bisa mengrobek-robek gitu ya, bisa melakukan apa saja yang sifatnya destruktif terhadap buku itu gitu. Tapi setelah saya dengarkan saran itu dari psikolog, menurut saya itu nggak tepat buat saya. Tapi yang saya lakukan adalah saya punya hotline. Saya punya 3 orang teman yang kalau saya udah tertrigger, malah sempat ketika dulu saya suicidal, ketika saya sudah mulai merasa putus asa dan muncul tuh pikiran saya pengen bunuh diri, itu saya telepon mereka tuh. Untuk ngobrol sama mereka. Kalau saya traumanya lagi tertrigger, biasanya tuh apa aja. Saya pengen teriak, saya teriak. Saya pengen nangis, saya nangis. Saya pengen memaki-maki, saya memaki-maki. Tapi mereka tahu gitu bahwa yang saya maki-maki bukan mereka, yang saya teriakin bukan mereka, itu hanya ekspresi gitu. Karena misalnya ya, salah satu peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dengan saya di Bangladesh itu kan saya punya atasan yang gila menurut saya gitu. Sampai akhirnya bikin saya juga gila gitu. Jadi saya sering sekali gitu setelah hari kerja berlalu, 1 hari kerja itu berlalu, saya harus nelpon teman saya itu hanya untuk bilang, "Am I the crazy one? Ini yang gila saya apa dia?" gitu. Jadi dia banyak sekali melakukan gaslighting sampai saya merasa saya gila ya gitu kan. Jadi saya nelpon orang-orang ini gitu buat teriak gitu, buat marah-marah karena ya itu kan, nggak mungkin saya marah-marah itu ke atasan saya gitu, karena nanti situasinya jadi berbalik gitu. Instead of bahwa saya ini mengalami gaslighting dari atasan saya, ketika misalnya ekspresi marahnya saya adalah marah terbuka ke dia, dianggap saya melakukan kekerasan kepada dia gitu kan. Orang tidak bisa melihat bahwa ini akumulasi dari gaslighting yang terus-menerus dilakukan ke saya sebagai bawahannya gitu. Jadi itu Mbak, cari orang-orang yang bersedia ditelepon, tapi juga mereka tahu persis gitu bahwa ketika marah-marah, ketika berteriak, itu bukan marah-marah ke mereka, bukan berteriak ke mereka. Hal ketiga yang biasanya saya lakukan tuh, saya jalan. Tapi jangan jalan setelah matahari terbenam ya, bahaya banget. Jadi jalannya pada saat matahari masih ada gitu. Jadi saya biasanya pakai baju olahraga saya, pakai sepatu olahraga, saya jalan. Ya terserah lagi gitu, pada saat jalan itu apakah mau pakai musik gitu. Tapi saya kebiasaan saya nggak pakai musik. Saya serap aja tuh semua suara yang saya dengar dari sekitar saya. Suara klakson, suara apa namanya, lampu lalu lintas itu loh. Kan kalau kayak di Monas itu orang mau nyebrang boleh mencet gitu kan, kan bunyi dia. Sampai akhirnya dia bisa nyebrang itu, berapa detik itu dia bunyi. Tak, tak. Jadi saya proses aja tuh semua suara di sekitar saya gitu. Karena itu cara saya buat grounding ya, karena saya lagi marah, saya lagi tertrigger traumanya. Dan itu perlu saya rilis. Karena dalam situasi saya, kalau nggak saya rilis, itu jadi sesuatu yang merusak saya. Merusak well-being saya. Jadi saya nggak tahu, tapi semoga tips ini bisa bermanfaat buat Mbak Chandra. Baik, terima kasih untuk Mbak Chandra yang sudah bertanya dan juga Kak Ica yang sudah menanggapi. Baik, yang terakhir sekarang sudah ada dari Mbak Chandra. Mbak Chandra merupakan penanya terakhir. Dan untuk menutupi diskusi kali ini, mungkin saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang saya tangkap dari diskusi kita malam ini. Jadi bisa dikata bahwa proses buku ini terbentuk adalah adanya keresahan dari para perempuan terhadap persoalan yang terjadi di Indonesia
Kemudian sebagai penulis, Kak Ica sebagai penulis sendiri mulai mengenal feminisme sejak muncul pertanyaan-pertanyaan setelah melakukan observasi terhadap dinamika di dalam rumah. Kemudian ada suatu perubahan relasi antara Kak Ica dengan sosok ayah. Kak Ica juga mulai berani untuk men-sharing tulisan mulai berani untuk sharing tulisan pada bulan Februari 2020. Selain itu juga dari Kak Dewi sebagai penangkap, Kak Dewi di sini agak overthinkingnya setelah membaca buku ini, ada muncul refleksi terhadap apa yang bisa bagaimana proses untuk menjadi seorang feminis. Ada perasaan senang karena juga akhirnya bisa relate dengan beberapa penulis. Selain itu, dari bagian pertanyaan sendiri, dari pertanyaan pertama, bagaimana sih cara menuliskan kisah diri feminis secara terbuka dan jujur di tengah budaya patriarki. Nah, di sini disarankan untuk melakukan identifikasi platform yang aman, yang sesuai, seperti di Magdalene atau di Konde. Yang kedua, bagaimana cara Kak Ica mendukung teman yang mungkin kemarin sempat ikut namun menarik diri. Di sini Kak Ica menyediakan diri, membagikan diri untuk bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pilihan kepada teman-teman. Meskipun gitu, memang karena ada banyak proses yang panjang dalam pembuatan buku Feminis Cari Ribut. Selanjutnya, kekuatan paling mendasar dalam mencari ribut itu seperti apa di tengah adanya ketidakadilan dan juga ada luka batin tersendiri. Jadi di sini dijawab bahwa sudah dapat bisa mengenal diri. Bagaimana secara seseorang bisa mengenal kekuatan pribadi, yaitu tentu dia sudah mengenali diri sendiri. Kemudian dia mulai terinspirasi untuk melakukan pemberdayaan kepada perempuan lain. Kemudian adapun prinsip yang harus kita ambil, yaitu enough is enough, bahwa kita tidak boleh lagi mentolerir sebuah kasus kekerasan seksual. Kita harus mulai mengambil tindakan dan mulai mencari ribut seperti itu. Lalu apa pesan untuk para aktivis muda? Di sini mungkin teman-teman yang sebagai aktivis feminis muda bisa memperbanyak diskusi dengan para aktivis lain yang sudah mulai berpengalaman. Sedangkan untuk teman-teman remaja mungkin bisa dalam dunia yang semakin canggih ini coba sadari bahwa ada banyak bentuk kekerasan yang sebenarnya tidak kita sadari, dan mengambil suatu langkah untuk memagari diri, membentuk kelompok pertemanan yang baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk bisa memeluk luka selain dengan menulis? Ada beberapa cara yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman, dan itu dari satu individu ke individu lain tentu berbeda. Yang mungkin ada beberapa cara karena proses memeluk luka itu panjang dan juga memerlukan komitmen yang lebih. Cara pertama yang direkomendasikan seperti mungkin menulis buku diari, mencurahkan isi hati dalam buku, juga bisa dilakukan bisa melakukan aktivitas yang disukai seperti memasak, atau bisa berjalan-jalan, menikmati keindahan alam, atau berjalan-jalan di sekitar rumah sendirian. Kemudian
kita juga bisa mengambil waktu untuk berbicara dengan diri sendiri, merefleksikan apakah sudah waktunya kita untuk mencari bantuan profesional. Selain menulis diary, kita juga bisa mengeluarkan isi emosi negatif dengan cara mencoret-coret buku, dengan cara mencari ruang yang betul-betul aman seperti menulis juga bisa, atau yang paling tepat adalah, atau cara lain yaitu mencari teman dekat yang bisa dipercayai untuk bisa berbagi keluhan. Baik, mungkin sekian dari kesimpulan yang bisa saya tangkap. Mungkin dari untuk Kak Ica, adakah closing statement yang mau disampaikan? Ya, pertama terima kasih sekali lagi buat SP Kinasih telah memfasilitasi Golek Ilmu Bareng malam ini. Yang kedua, terima kasih kepada Mbak Dewi Sintanuria atas kesediaannya untuk membaca buku kami dan kemudian sharing mengenai refleksinya terhadap bacaan tersebut. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi. Pesan closing statement-nya saya yang tadi Mbak Sana titip katanya pesan untuk aktivis muda. Di buku itu kan ada 10 penulis yang memberikan rekomendasi bacaan. Jadi ada bacaan yang sudah dikurasi oleh 10 penulis. Jadi silahkan mengecek jika ingin belajar lebih jauh tentang feminisme. Tapi juga silahkan menghubungi teman-teman SP Kinasih karena kebetulan mereka punya kontak saya kalau ingin berdiskusi lebih jauh. Jadi saya terbuka untuk menjadi teman diskusi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Kak Ica sudah menyampaikan closing statement-nya. Mungkin untuk Mbak Dewi, adakah closing statement yang mau disampaikan? Dipersilahkan. Dari aku singkat aja, ayo teman-teman kita baca bukunya. Baik, Kak Dewi. Benar sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin berniat untuk membaca bukunya, mungkin bisa scroll di kolom chat. Ada link ada link untuk tempat pembelian buku. Mungkin nanti juga bisa di-share lagi di grup-grup oleh sahabat Kinasih. Oke, sudah ada di-share di link di chat ya, teman-teman. Baik, oke, mungkin sekian dari saya, dan juga saya bersama teman-teman audiens berterima kasih untuk Kak Ica dan juga Kak Dewi yang sudah menyempatkan waktu dan energinya ikut bergabung diskusi bedah buku pada malam hari ini. Saya cukupkan dan kembalikan ke Kak Glory ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ica sebagai narasumber, untuk Dewi sebagai penanggap, dan untuk Christine sebagai moderator. Mungkin teman-teman untuk apresiasi bisa kasih emoticon tepuk tangan. Oke, semuanya bisa kasih emoticon love, tepuk tangan untuk mengapresiasi diskusi kita, bedah buku kita pada malam hari ini. Nah, sekali lagi aku mau ingetin buat rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk isi link presensi. Mungkin bisa di-share lagi untuk co-host, bisa di-share lagi untuk link presensinya supaya nggak scroll-scroll ke atas. Dan jangan lupa untuk yang ingin membeli bukunya, ini sebelum kita tutup, kita close Zoom-nya, jangan lupa untuk link-nya di-copy dulu. Nah, supaya nanti kalau mau check out, tinggal buka aja link-nya di situ. Oke, sebelum kita berpisah teman-teman, kita akan mengabadikan momen pada malam hari ini. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang buat rekan-rekan yang masih off cam, bisa dinyalakan dulu kameranya.
Wah, ada si Miao. Si Miao juga ikut on kamera. Boleh Mbak Sana mungkin adik-adiknya yang lain diajakin. Oh, Jangan, nanti bisa nggak muat rusuh. itu kalau semua masuk. Oh, nggak muat. Nggak muat ini. Oke. Boleh on cam semuanya supaya nanti bisa Mau potong nggak? Potong nggak? Tuh, di screenshot. oke, Rik. Oke, sebentar. Itu loh Sudah mukamu, mana siap mukamu? semuanya? Tuh, siap tuh foto. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau screenshot juga boleh. Sekali lagi ya. Oke. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Golek Ilmu yang kelima. Jangan lupa untuk selalu ikuti kegiatan SP Kinasih karena akan ada golek ilmu selanjutnya yang lebih seru lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ica. Jangan kapok untuk diskusi Terima bareng kasih. kita. Itu makasih banyak. Terima kasih Terima Kak kasih Ica dan banyak teman-teman Mbak yang sudah Sana, Mbak Dia, Mbak Gloria, dan bergabung. teman-teman lain. Terima kasih ada Kak C, terima kasih. Oke, mungkin buat teman-teman yang buru-buru boleh bisa langsung leave. Atau mungkin ada yang mau bertegur sapa di sini masih boleh. Mau ngobrol-ngobrol. Oke, tadi Mbak Nurul, makasih banyak Kak Nurul. Kak Nurul dari SP Mataram ya? Ini Kak Nurul Mataram. Terima Terima kasih kasih semuanya. Kak Nurul. Terima kasih semuanya. Salam buat si Meow ya, Mbak Sana. Iya. Tuh. Siapa itu namanya? Ini Gary. Ya Allah, Lihat cakepnya. Kak Ida tuh. Mbak Sana di kantor apa di rumah? Di rumah lah. Kalau ada ini mah di rumah ada Gary. Hidungnya lucu banget. Ini dia Himalayan. Oh ya Cuman dia Allah. barusan ganti bulu karena dia habis kena paru-paru basah. Ya Allah. Terus dia bulunya habis kuopnem hampir sebulan lah. Ya ampun. Tapi ini udah sehat. Bulunya udah tumbuh. Syukurlah. Ya Allah, kasihan. Ya habis bulunya, badannya habis. Tapi ini udah sembuh. Gak bisa sembuh 100% sih. Oh. Itu dia Karena kena dia paru-paru basahnya dari mana, Mbak Sana? dia itu memang dari dulu waktu aku adop tuh udah sensitif. Kan dikasih sama temenku 2. Nah, yang satu tuh ya sehat-sehat aja. Yang ini nih emang dia sensitif. Dulu tuh dia bermasalah juga pencernaan. Aku treatment akhirnya sembuh. Bagus banget. Terus ini ganti nih emang nih. Tahu ini emang anak yang sering sakit dari awal dikasih. Itu kan bukannya kalau orang Jawa percaya ya kalau dia sering sakit harus ganti